Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try to keep up with me. Ya udah, Mas pikirin dulu mau bikin usaha apa. Uang ini berarti buat pegangan Mas saja. Mas Emil keluar dari kamar. Terdengar ibu menanyakan ia akan pergi kemana. Mau ke rumah Mbak Mira, Bu, jawab Mas Emil. Aku memilih mengempaskan tubuhku di ranjang, berusaha memejamkan mataku karena memang tubuhku terasa penat. Sekitar 10 menit mataku pejamkan, tak kunjung diriku terlelap. Kuputuskan mengambil handphoneku yang masih ada di dalam tas yang kupakai tadi pergi bekerja. Aku terus mengusap layar smartphoneku, sekedar melihat dan membaca postingan yang muncul di beranda media sosialku. Kenapa akhir-akhir ini marak banget ya judi online yang membuat pelakunya jadi bertindak kriminal kayak gini? Gumamku saat melihat salah satu berita tentang kecanduan sebuah permainan slot. Ku amati dengan seksama salah satu gambar yang muncul. Ini kan game yang sering dimainin sama Mas Emil. Astagfirullah, Mas Emil main judi. Nafasku langsung sesak dengan temuanku. Belum selesai diriku mengatur kembali pernafasanku, terdengar seseorang pria datang memanggil Mas Emil. Emil, Emilnya ada, Bu? Tanya pria itu kepada ibu mertuaku yang dari tadi berada di depan televisi. Pintu kontrakan kami memang sering terbuka walaupun sudah malam, karena kalau ditutup akan terasa sangat panas dan sedikit pengap. Maklumlah, kontrakan kecil dan kawasan padat penduduk, jadi hawanya gampang gerah. Dia ke rumah Mira, jawab ibu. Ada apa, Dodi? Aku keluar dari kamar dan menghampiri pria itu yang ternyata adalah Dodi, teman suamiku. Ini Lin, gua mau nagih utang sama Emil. Katanya mau bayar minggu lalu, sampai sekarang belum juga. Apa? Mas Emil berhutang? Kenapa dia gak bilang sama aku? Gumamku sedikit shock. Emangnya Mas Emil hutang berapa ya, Dot? Tanyaku lagi pada Dodi. Ya tanya saja sama suamimu. Dodi lantas berlalu dari depan pintu dan berjalan ke arah kanan. Mungkin ingin menemui Mas Emil ke rumah Mbak Mira. Betapa kagetnya diriku. Mas Emil sudah berani berhutang. Padahal selama ini kami sangat menghindari berhutang sesulit apapun keadaan kami. Ibu memandangku begitu dalam. Mungkinkah ibu sudah mengetahui ini sebelumnya? Aku memutuskan untuk benar-benar kembali beristirahat. Besok sajalah akan aku tanyakan kepada Mas Emil. Sekembalinya aku dari pasar pagi ini, aku kebetulan bertemu dengan Mbak Mira yang sepertinya baru kembali dari warung Bude Asi. Cek, gimana? Apa bulan ini haid kamu masih datang? Pertanyaan yang selalu ditanyakan Mbak Mira setiap kali awal bulan karena ia memang sudah tahu dari sebelumnya dengan siklus datang bulanku. Iya, Mbak. Aku sekarang lagi haid, jawabku menunduk. Ya memang faktanya tadi subuh aku terbangun karena kram perut yang membuat celanaku bernoda darah. Aduh cek, kalau begini terus bisa-bisa ibu beneran mau jodohin Emil sama Melanie. Dek. Apalagi ini? Kenapa Mbak Mira bahas Melanie mantan Mas Emil anaknya Bu Titin? Maksud Mbak Mira apa? Tanyaku semakin gugup. Tak ada jawaban dari Mbak Mira.
Terlihat ia juga sama gugupnya setelah berkata barusan. Mbak Mira, ada apa? Melanie kan punya suami juga. Ucapku lagi karena memang setahuku Melanie sudah menikah tidak lama setelah pernikahanku dengan Mas Emil. Melanie udah janda, suaminya sakit dan meninggal belum lama ini. Apa? Lah terus apa hubungannya sama Mas Emil, Mbak? Tanyaku lagi penasaran. Cek, ibu udah tua. Beliau mau punya cucu dari Emil. Ucap Mbak Mira sembari berjalan meninggalkanku tanpa mendengar dulu semua pertanyaan yang semakin menumpuk di pikiranku. Enggak. Aku nggak boleh goyah karena perkataan Mbak Mira. Ibu mertuaku adalah ibu yang baik selama ini. Nggak akan setega itu kepadaku. Gumamku tidak ingin berburuk sangka pada ibu mertuaku. Sesampainya di rumah, aku lekas mengeluarkan hasil belanjaanku, membuat sesegera mungkin semua bahan pokok ini menjadi adonan pisang crispy yang siap digoreng begitu ada pesanan nanti. Setelah selesai, aku menyempatkan untuk makan dulu karena memang tadi pagi aku tidak sempat sarapan. Selesai makan, aku menghampiri Mas Emil yang sedang bermain ponsel duduk di teras depan. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Ada apa, Dek? Kamu ada hutang sama Dodi? Mas Emil menoleh dan menatapku. Iya, jawabnya. Berapa, Mas? Kok kamu bisa ngutang? Lagian buat apa? Ya karena kamu gak beliin PS. Mas jadi keterusan main ginian. Ucap Mas Emil menunjukkan game slot yang sedang ia mainkan ke depan hidungku yang membuatku kaget. Jadi beneran kamu main judi, Mas? Mana ada judi kalau cuma main kayak gini doang. Kalau judi yang sering kena grebek di pos ronda gang sebelah, itu baru main judi namanya. Elak Mas Emil. Kalau bukan judi apa namanya, Mas? Kamu ngeluarin uang buat game itu. Bedanya cuma karena itu secara online. Gimana sih? Astagfirullah, Mas, bisa-bisanya kamu ngutang buat main judi. Ada apa sama kamu sih, Mas? Kan Mas sudah bilang, Mas untuk kamu gak mau beliin PS. Sebenarnya bisa saja aku kembali mengatakan kepada Mas Emil untuk mencari pekerjaan agar tidak ada lagi kata suntuk baginya. Tapi aku sadar bahwa itu akan semakin memperkeruh keadaan. Berapa, Mas, hutangmu sama Dodi? 2 juta. Apa? Jadi uang 2 juta semalam yang Mas minta sebenarnya buat Dodi itu? Mas Emil mengangguk santai. Ia masih saja memandangi ponselnya asik memainkan game haram itu. Benar-benar tidak habis pikir diriku dengan perubahan Mas Emil. Ya udah, Mas, nanti aku kasih uangnya sama Mas. Berarti aku tambahin 1.500.000 lagi. Tolong, Mas, bayar hutang sama Mas Dodi. Ucapku pasrah akan menyerahkan lagi sisa gaji yang baru ku dapat semalam dari Pak Aiki. Kenapa 1.500.000? Tanya Mas Emil. Uang semalam yang aku kasih 500 belum Mas pakai kan? Sudahlah, Mas kasih pinjem sama Mbak Mira. Ya Allah. Lah kenapa kasih Mbak Mira, Mas? Bisa-bisanya Mas masih pinjemin orang, padahal sekarang yang kerja cuma aku, Mas. Mbak Mira itu bukan orang lain. Kenapa sih, Dek? Kenapa kamu jadi makin perhitungan? Aku tidak menyahut lagi. Betapa banyaknya rentetan sakit hatiku. Mulai dari Mas Emil yang berhutang, Mas Emil main judi, dan sekarang Mbak Mira minjem uang ke Mas Emil. Padahal tadi Mbak Mira seenaknya membuatku sedih dengan ocehannya. Sementara semalam ia meminjam uang yang kuberikan kepada Mas Emil. Sudah pasti ia tahu itu adalah uang dariku, karena suamiku pengangguran saat ini. Dan sudah pasti juga Mbak Mira tidak akan mengembalikan uang itu seperti yang sudah-sudah. Kalau tidak ditagih ya tidak akan pernah diganti. Bahkan dari 10 kali ia meminjam, paling hanya 3 kali yang dibayar. Itu pun harus menangis darah meminta seperti pengemis. Aku menghela nafas panjang dan membuangnya dengan kasar. Posisiku masih berdampingan duduk dengan Mas Emil. Makanya kamu itu belikan Mas PS, ucap suamiku lagi dengan nada santai tanpa sedikit pun memikirkan keadaan perekonomian kami. Iya, Mas.
Sekalian nanti besok siang kita beli PS itu. Aku menjawab dengan pasrah. Tidak ada lagi jalan keluar selain mengabulkan permintaan suamiku. Aku takut ia semakin terjerumus dan membuat hutang di mana-mana yang akhirnya akan lebih banyak jumlahnya ketimbang aku membelikan PS. Beneran, Dek? Kenapa gak sekarang aja? Suamiku sontak menghentikan permainan judi di ponselnya dan menoleh kepada aku. Melihat antusias suamiku yang begitu bahagia akan kubelikan alat game PS itu, aku yakin suamiku akan berhenti bermain judi. Tapi apa Mas bisa janji gak akan main judi online lagi? Ucapku sembari mengisyaratkan mataku ke arah ponselnya. Iya, Mas janji sayang. Ikrar Mas Emil seraya merangkulku. Yaudah, kita siap-siap berangkat ke pasar, Mas. Ajakku kepada suamiku. Ia pun ikut bangkit bersamaku dan kami masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Tidak lupa aku menanyai ibu apakah ada yang beliau inginkan karena kami akan pergi ke pasar. Dengan cepat aku dan Mas Emil berangkat ke pasar yang tidak jauh dari kontrakan kami. Pasar yang berbeda dengan tempat aku membeli bahan pokok daganganku tadi pagi. Di pasar itu ada banyak toko elektronik, HP, dan laptop. Tentunya di sana pasti akan ada juga perangkat alat game yang diinginkan suamiku. Singkat ceritanya kami sudah membeli alat itu dan langsung pulang ke rumah. Karena aku tidak bisa berlama-lama, disebabkan diriku yang harus membuka order pisang crispy-ku. Untung saja aku mendapatkan harga 6 juta saat membayar PS itu. Setidaknya sedikit jauh dari harga yang kemarin kulihat di marketplace. Walaupun tetap saja sisa uangnya untuk membayar hutang Mas Emil kepada Dodi. Gimana Mas, sudah bisa? Tanyaku pada Mas Emil yang sedari tadi sibuk menyambungkan peralatan game itu ke televisi. Sudah Cek, ternyata gampang, tinggal colok aja. Oh, suamiku langsung sibuk dengan permainan barunya seperti bocah yang mendapatkan balon ketika ibunya pulang dari pasar. Aku pun sibuk juga di dapur karena pesanan pisang crispy yang mulai masuk di notifikasi smartphoneku. Kulihat ibu duduk di samping Mas Emil. Tinggal ganti TV aja kita, Nilin. Celetuk ibu mertuaku. Iya Bu, insya Allah secepatnya ya Bu. Hanya itu yang mampu kukatakan untuk merespon perkataan ibu mertuaku. Memang, televisi di kontrakan ini sudah lumayan buluk. Masih televisi tabung yang terkadang harus diketok dahulu agar semut di layarnya berkurang. Televisi ini adalah milik ibu mertuaku. Karena memang sedari awal aku tinggal di kontrakan yang sejak kecil ditinggali oleh Mas Emil. Mbak Mira, ibu dan mendiang bapak mertuaku. Dulunya kamarku dengan Mas Emil adalah kamar Mbak Mira. Sementara suamiku semasa bujangnya tidur dengan kasur tipis di depan televisi buluk itu. Sebenarnya aku masih penasaran dengan perkataan Mbak Mira tadi pagi. Ingin sekali kutanyakan kepada ibu apa maksud dan hubungannya status janda Melani dengan diriku yang belum juga hamil. Tapi agar tidak semakin menambah beban pikiranku, aku mengurungkan niatku. Cece, aku mau pesan 7 porsi ya. Notifikasi pesan dari Dwi membuyarkan lamunanku. Kenapa Dwi pesan banyak ya? Gumamku. Setelah rutinitas menggoreng pisang crispy yang alhamdulillah kembali habis, aku mempersiapkan keberangkatanku untuk bekerja sore ini. Aku meninggalkan Mas Emil yang masih asyik dengan PS barunya. Senyum kecilku tersungging di bibirku melihat Mas Emil yang begitu suka dengan alat game itu. Cek, kenapa kamu gak bikin lapak offline aja sekalian? Tanya Bu Musda saat menelponku sepulang bekerja. Bu Musda memang berteman denganku di Facebook. Mungkin beliau melihat postingan daganganku. Belum kepikiran Bu, lagian uangnya juga gak ada, jawabku. Dagangan kamu laris terus, pasti rasanya enak. Dibikin toko offline-nya kan biar makin dikenal dagangan kamu sama orang. Iya ya Bu, tapi usahaku baru beberapa hari Bu. Kita nggak tahu prospek kedepannya Bu. Justru karena masih baru, kamu harus gencar cari pelanggan. Ibu bisa kasih kamu modal jika kamu tidak keberatan.
Silakan kamu datang ke rumah ibu besok ya. Ah, jangan gitu dong bu, aku takutnya punya hutang bu, jawabku dengan sungkan. Ibu gak ngutangin kamu, ibu beneran mau kasih kamu modal. Jangan pikirin gimana balikin uang ibu. Kamu cuma harus fokus saja sama usaha kamu. Iya bu, iya. Makasih banyak ya bu. Percakapan itu berakhir. Ada benarnya dengan usulan Bu Musda sih. Tapi rasanya aku belum siap buka usaha seperti yang Bu Musda maksud. Di sisi lain aku juga sangat menghargai kemurahan hati Bu Musda kepada aku, dan tidak enak rasanya bila aku menolaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, ada baiknya juga jika aku menjadikan Mas Emil penjaga toko kecilku nanti, gumamku sembari tersenyum. Aku akan tetap bisa bekerja dan Mas Emil jaga warung. Sebuah ide yang bagus menurutku. Mas Emil pasti setuju karena dia bekerja bukan dengan orang lain lagi, melainkan dengan aku, istrinya. Singkat cerita, aku sudah sampai di rumah. Mas sudah makan? Udah dek. Tadi Mas makan malam sama ibu. Syukurlah, kira ini Mas gak sempet makan karena keterusan main PS. Ledekku. Kamu jahilin Mas ya, Cece manis. Mau jahilin siapa lagi aku Mas? Mas aku jahilin ibu sih. Jawabku terkekeh. Setelah aku berganti pakaian, aku ikut duduk di depan televisi bersama Mas Emil dan ibu. Karena sudah larut, Mas Emil tidak lagi bermain PS. Apalagi setiap malam adalah jatah ibu untuk menonton tayangan kesukaan beliau. Tidak kulihat lagi Mas Emil bermain judi online. Leganya hatiku walaupun aku sempat menangis tadi saat mengambil tabunganku. Sekarang sudah tergantikan dengan keseriusan Mas Emil menghentikan kecanduannya bermain judi. Kamu habis bikin logo? Tanya Mas Emil saat aku duduk menonton sambil menempelkan stiker logo yang semalam sudah jadi. Aku menempelkan di bagian tutup kotak pisang crispy-ku satu persatu. Sehingga saat memasukkan pisang crispy aku tak perlu repot lagi memberi stikernya setiap kali ada yang memesan. Iya Mas, kemarin aku bikin di deket mall. Coba Mas lihat apa tulisannya. Cemal Cemil. Bagus juga ide kamu dek. Kepikiran ya kamu bikin nama unik. Ada yang lebih unik lagi Mas. Apa? Mas tahu gak ini kepanjangannya apa? Cemil ini singkatan dari Cece dan Emil. Ada-ada aja kamu sayang. Bisa ya kebetulan nyambung gitu. Jangan kasih tau orang. Bisa-bisa kamu diketawain ntar. Aku mengangguk dan kembali tertawa. Ibu pun ikut tertawa mendengar ocehanku. Oh iya Lin, apa kamu masih haid bulan ini? Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh ibu mertuaku membuat senyumku mengerucut. Udahlah bu, jangan bahas yang begituan dulu. Cece baru pulang kerja bu, sangga Mas Emil yang sepertinya sudah tahu kemana arah pertanyaan ibu. Iya bu, aku sekarang lagi menstruasi. Aku menjawab tanpa ragu dan tidak merasa ada yang harus aku hindari. Aku menjawab apa adanya sesuai dengan fakta. Ibu terlihat menghela nafas panjang dan membuangnya dengan kasar seperti kesal dengan jawaban dariku. Aku terus menunggu ibu melanjutkan perkataannya, sehingga aku mendapatkan jawaban dari rasa penasaranku dengan apa yang dikatakan Mbak Mira tadi. Emangnya ada apa bu? Akhirnya aku memberanikan bertanya karena ibu tak kunjung melanjutkan perkataannya. Biarinlah dek, jangan dibahas lagi, ucap Mas Emil sambil mencolekku seolah meminta untuk masuk ke kamar. Aku menuruti suamiku, meninggalkan ibu dan Mas Emil dan masuk ke kamar. Ibu apaan sih bu? Sudahlah bu, jangan dibahas dulu bu. Terdengar sayup suara Mas Emil. Sepertinya Mas Emil juga mengetahui sesuatu. Nak, kamu nikah aja sama Melanie ya. Mana tahu kamu bisa punya anak dengan dia. Ibu sudah tua nak. Lagian kamu juga bakal dapat pahala yang besar karena sudah menikahi janda yang ditinggal mati suaminya. Dek,
Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu? Tangisku pecah mendengar perkataan ibu mertuaku. Sama sekali ibu tidak mengecilkan suaranya seperti yang dilakukan Mas Emil. Sepertinya ibu sengaja agar aku dapat mendengarnya. Ya Allah, hatiku perih sekali. Ibu jangan kencang-kencang, saut Mas Emil berbisik yang tetap bisa ku dengar. Setelahnya tidak ku dengar lagi apa yang dikatakan ibu ataupun Mas Emil. Lagi pula aku sudah tidak ingin mengetahui apapun lagi. Kenyataan pahit barusan sudah cukup membuat hatiku hancur. Air mata sudah membasahi wajahku. Tak bisa aku sembunyikan rasa sedihku. Setelah apa yang sudah aku perjuangkan selama ini, hanya dianggap seperti barang yang tidak punya perasaan oleh ibu mertuaku. Bisa-bisanya ibu mertuaku meminta Mas Emil untuk menikah lagi. Ya Allah, ingin rasanya diriku marah dan berteriak. Aku benar-benar sakit hati dengan kenyataan pahit ini. Pokoknya aku tidak mau, Bu, ucap Mas Emil begitu lantang hingga membuatku terperanjat di sela tangisanku. Entah apa tadi yang ibu mertuaku katakan kepada Mas Emil, sehingga Mas Emil nampak emosi. Mas Emil masuk ke dalam dan menemuiku. Maafin ibu dek, jangan kamu hiraukan ya. Sekarang kamu istirahat ya, ucap Mas Emil kemudian kembali keluar kamar tanpa sempat menunggu jawaban dariku. Aku hanya terus menangis mendengar perkataan Mas Emil barusan. Sepertinya ibu bersikukuh ingin Mas Emil menikah lagi. Pecah kembali tangisku. Kasihan sekali diriku mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti ini dari ibu mertua yang selama ini kuhormati, aku sayangi dan aku rawat sepenuh hati. Sungguh, ini tak kusangka. Aku bangun kesiangan. Jam dinding berdetak menunjukkan pukul 6 pagi. Pesakitan diriku semalam di laut air mata membuatku tertidur membawa luka di hatiku. Aku bergegas sholat subuh walaupun sudah sangat terlambat. Kemudian aku ke pasar untuk membeli bahan pokok daganganku. Walaupun sebenarnya masih berat hatiku untuk berjualan hari ini, dengan kondisiku yang sedikit pusing akibat semalam terlalu lama menangis. Tapi aku tidak ingin mengecewakan pelangganku yang sudah ikut PO pisang crispy-ku kemarin. Lagi pula, aku memang tidak perlu khawatir seperti yang dikatakan Mas Emil. Aku tahu Mas Emil sangat mencintaiku dan tidak akan mungkin meninggalkanku. Untuk saat ini aku hanya cukup fokus bekerja keras demi mencicil kembali tabungan yang telah terkuras banyak karena membeli PS kemarin. Setelah aku sampai di rumah kembali, aku melakukan aktivitasku seperti biasa. Memasak makan siang untuk ibu dan suamiku. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan adonan pisang crispy yang menjadi dagangan utamaku saat ini. Ayo Bu, sarapan dulu, ucapku membawakan bubur ayam 2 mangkok menghampiri ibu yang duduk di depan televisi. Ibu tidak menyaut apapun selama sarapan. Begitu juga dengan diriku yang berusaha menstabilkan perasaanku kembali setelah ucapan ibu semalam. Bagaimanapun juga aku sebagai menantu yang sudah jelas lebih muda harus banyak bersabar dengan sikap ibu yang mungkin sudah mulai tidak bisa dikontrol keinginannya karena sudah tua. Aku pernah mendengar cerita bahwa orang tua terkadang kembali bersifat seperti anak kecil yang hanya ingin permintaannya dituruti. Aku hanya cukup menunggu hingga semuanya mereda. Aku kembali meraih mangkok ibu yang sudah menghabiskan sarapannya. Aku mengantarkan mangkok kotor itu ke liang wastafel di samping lemari piring. Nanti saja aku cuci karena aku ingin rehat dulu setelah membuat adonan pisang crispy tadi. Aku kembali duduk bersama ibu. Karena memang kontrakan ini sangat kecil. Tidak ada tempat lain untuk berselonjoran selain di kamar dan di depan televisi. Sedikit ruang depan televisi adalah ruangan utama untuk berkumpul yang multifungsi. Kamu kenal dengan Melanie kan, Nin? Ucap suara parau dari ibu mertuaku yang kembali membuat darahku mendesir. Melanie sekarang janda. Suaminya meninggal karena sakit jantung belum lama ini.
Ucap ibu lagi yang hanya kubalas dengan anggukan. Apakah kamu tahu bahwa Titin sahabat ibu juga sudah tua dan tengah menderita sakit gula? Nggak tahu aku, Bu. Baru tahu setelah ibu bilang barusan, jawabku. Titin dari dulu sangat menyukai Emil sejak dia masih remaja. Katanya Emil pemuda yang santun dan tidak banyak tingkah seperti remaja seusianya. Aku mengangguk. Titin ingin sekali menjadikan Emil menantunya saat itu. Tapi Emil kekeh memilih kamu jadi istrinya. Semakin tidak enak hatiku mendengar cerita ibu. Sekarang, anak tunggal Titin menjanda di saat bersamaan dengan penyakitnya yang bisa saja merenggut nyawanya kapan saja. Bulan lalu ia dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Kamu lihat sendiri berat badannya turun drastis. Beliau kurus kering sepulang dari rumah sakit. Lalu Bu, tanyaku tidak tahan dengan penjelasan ibu yang semakin panjang. Izinkan Emil menikahi Melanie agar Titin bisa tenang mengarungi penyakitnya. Aku mengerutkan kening dan memasang wajah tidak senang di depan ibu mertuaku. Walaupun ibu berbicara dengan suara lemah lembut, tetap sajalah membuat emosiku merebak ke otakku. Maksud ibu, aku harus merelakan Mas Emil menduakanku? Tanyaku. Iya, Lin. Melanie bisa membantu usahamu menjadi besar. Mendiang suaminya meninggalkan banyak harta warisan. Kalian bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi kalian saat ini. Di lain sisi, kamu juga sudah menyelamatkan masa depan seorang dan juga menyelamatkan Titin. Bisa jadi Titin akan membaik dengan kabar baik dari Mulin. Elin gak bisa, Bu. Elin minta maaf. Tidak akan gentar diriku dengan bujukan ibu. Apalagi silau dengan harta Melanie. Uang sebanyak apapun tidak akan membuatku membagi suamiku. Benar memang berpoligami tidak dilarang oleh agama yang kuanut selama ini. Tapi tentu saja tidak bisa diterapkan dengan cara seperti itu. Aku sudah jelas tidak mengizinkan suamiku menikahi perempuan lain apapun alasannya. Memikirkannya saja sudah tidak pernah. Apalagi membayangkan semua itu benar-benar terjadi. Ya, ini bukan maksud hatiku tidak berempati dengan keadaan Bu Titin ataupun ibu mertuaku yang juga sudah tua. Tapi memang hatiku tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin ibu bisa memikirkan perasaan Melanie dan Bu Titin, tapi ibu tidak mampu memikirkan perasaanku? Mengapa orang tua ini egois sekali ya? Emil gak mau, Bu. Kenapa ibu kekeh tanya ke Selin sih? Sementara Emil sebagai orang yang akan dinikahkan sama Melanie jelas-jelas juga gak mau. Mas Emil keluar dari kamar. Sepertinya Mas Emil terbangun dengan percakapan kami. Mata Mas Emil menyipit karena silaunya cahaya yang masuk dari pintu. Sudahlah, Bu. Jangan bahas ini lagi. Pikirkan perasaan Emil, Bu. Perasaan Selin juga. Tambah Mas Emil lagi. Ibu menghela nafas panjang dan membuangnya dengan kasar jelas terdengar. Aku bangkit dari dudukku. Kubuatkan kopi untuk suamiku tercinta. Mas mau langsung makan? Ini aku tadi beli bubur ayam di pasar, Mas. Iya, Dek, Mas lapar. Nanti Mas makan, jawab Mas Emil melangkah menuju kamar mandi. Hanya mencuci muka dan menggosok gigi, Mas Emil sudah muncul lagi di depan televisi. Ia melahap bubur ayam yang sudah kusiapkan. Barusan aku juga sudah membuka toko onlineku. Minyak dan penggorengan juga sudah ready di atas kompor. Tinggal menunggu ada pesanan yang masuk. Panggilan masuk berdering di smartphoneku. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cek. Ini aku Widya, Cek. Ternyata telepon itu dari Widya, temanku semasa SMA yang tinggal di RT sebelah. Oh, Widya, iya ada apa, Wid? Kamu mau pesen pisang crispy? Iya nih, Cek. Dagangan kamu sekarang bisa berapa porsi? Belum pecah telur aku, Wid. Jadi masih banyak banget sekarang. Mungkin
Sekitar 25 porsi. Ya udah Cek, aku ambil semuanya ya. Nanti sore ada acara ulang tahun anakku Cek, jadi mau dibagiin sama teman-temannya. Oh alah, kenapa kamu baru bilang sekarang? Tahu gitu kan aku bikinin khusus buat kamu, Wit. Ya udah, aku goreng sekarang ya. Iya nih, aku baru tahu kamu jualan pisang crispy barusan lihat story Instagram kamu. Oh gitu, oke baik Wit. Nanti kalau udah beres kasih tahu aku ke nomor ini ya Cek, biar bapaknya anak-anak yang ambil ke sana. Alhamdulillah baik Wit, makasih banyak ya. Sama-sama ya Cek. Bak tertimpa durian runtuh. Dengan penuh rasa syukur, aku menggoreng pesanan Widya yang sudah memborong semua daganganku hari ini. Singkat cerita, semua box pisang crispy sudah selesai ku kemas dibantu oleh Mas Emil. Mas Emil sangat antusias membuatku memberikan topping dan coklat dalam setiap porsinya. Aku dapat istirahat sedikit lebih lama sebelum aku berangkat kerja nanti sore. Tapi aku teringat dengan tawaran Bu Musda. Aku harus menemui beliau mendengarkan dahulu bagaimana kelanjutan pembicaraan kemarin. Waktu menunjukkan pukul 1 siang, aku membersihkan diri bertolak ke rumah Bu Musda berbekal Google Map. Oke, kita beralih ke sudut pandang Emil. Setelah membantu Elin menyelesaikan dagangannya, aku memutuskan main PS, menikmati mainan baru yang dibelikan kemarin oleh istriku tercinta. 1 jam berlalu. Mas, aku berangkat dulu ya, pamit Elin pada aku. Loh, masih jam 2 dek. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah Bu Musda mas. Beliau kemarin katanya ada yang mau diomongin sama aku. Oh baiklah, berarti kamu dari Bu Musda langsung ke mall aja nanti? Tanyaku yang diangguki Elin. Ya udah, kamu hati-hati ya dek. Iya mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa lama setelah Elin pergi bekerja, perutku terasa sangat lapar dan bergegaslah aku membuka lemari piring yang ada pada bagian atas. Itu adalah tempat penyimpanan makanan yang dibuat Elin. Karena tadi aku hanya baru makan bubur ayam, sudah sewajarnya perutku keroncongan tidak karuan saat ini. Ibu udah makan bu? Tanyaku kepada ibu. Sudah nak. Setelah makan aku menghampiri ibu yang duduk di teras rumah setelah bertegur sapa dengan salah satu tetangga yang kebetulan lewat. Bu, apa benar Melanie sekarang sudah kaya raya? Tanyaku penasaran karena tadi aku mendengar penjelasan ibu pada Elin. Iya Mil, 2 minggu lalu ibu kan pergi jengukin Titin. Karena ibu emang udah telat dapat kabar kalau Titin sempat dirawat di rumah sakit. Akhirnya ibu nengokin ke rumahnya. Rumah Melanie luas dan megah nak. Baru dibelikan sama suaminya. Paling belum nyampe 1 bulan sebelum suaminya sakit kena serangan jantung. Jelas ibuku bercerita panjang lebar. Oh, sebelum dibikin rumah, Melanie juga baru buka toko kue, dimodalin sama suaminya. Pantesan bu, aku emang sering lihat postingan Melanie bikin kue. Ternyata berawal dari hobi udah buka toko sekarang ya. Melanie itu pekerja keras Mil. Kan kamu tahu gimana dia. Anaknya gak manja walaupun dia anak tunggal. Aku sih mengaku setuju dengan perkataan ibu. Melanie gadis yang baik dan juga gak gengsian. Apa aja dilakonin. Dulu juga aku pernah lihat dia jualan kartu SIM perdana di jalanan panas-panasan. Saking penasaran dengan Melanie yang sekarang, aku mengambil smartphoneku di kamar dan mulai menelusuri beberapa media sosial Melanie. Dari dulu kita selalu berteman di media sosial. Walaupun kita pernah putus nyambung jauh sebelum aku bertemu Elin. Tidak pernah ada kata bermusuhan di antara kami. Apa kamu berubah pikiran Mil? Tanya ibuku sekembalinya aku mengambil handphone. Maksudnya bu? Tanyaku bingung dengan perkataan ibu. Karena kamu nanyain Melanie. Ibu kira kamu udah berubah pikiran dengan permintaan ibu. Enggak lah bu, Emil cuma penasaran aja. Cuma mau jalin silaturahmi aja bu. Aku mengirimkan pesan di salah satu ruang obrolan online kepada Melanie, meminta nomor teleponnya. Tidak menunggu waktu lama, Melanie menyapaku dan memberikan nomor ponselnya. Aku kembali ke kamarku untuk melanjutkan berbalas pesan dengan Melanie. Ya, wanita yang dulu menjadi cinta pertamaku.
Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Selin. Aku sudah sampai di alamat tujuannya, yaitu rumah Bu Musda, wanita parubaya yang gemar memberi sedekah kepada orang lain tanpa memandang usia. Nak Cece, sini, panggil Bu Musda saat melihatku celingak-celinguk di dekat pagar. Tadinya aku masih ragu yang mana rumah milik Bu Musda. Aku menghampiri beliau dan dipersilakan masuk. Rumah beliau sangat besar tapi nampak sepi. Duduk dulu, Cek. Iya, anggukku. Bu Musda melangkah ke dalam dan kembali lagi dengan membawa segelas minuman untukku. Gak usah repot-repot, Bu, ucapku dengan sungkan. Gak repot kok sayang. Nada ramah selalu keluar dari mulut beliau. Apa kamu tadi kebingungan nyari alamat Ibu? Enggak kok, Bu. Jadi gimana? Kamu mau Ibu modalin? Astagfirullah, maafin Elin, Bu. Elin lupa bawain daster pisang crispy buat Ibu. Soalnya tadi tanpa disangka langsung diborong semua sama temen aku, Bu. Gak apa-apa, Nak. Malah bagus dong, langsung habis jualan kamu. Iya, Bu, alhamdulillah. Ibu bisa kasih kamu modal, Cek. Kamu mulai aja dari bikin gerobak kecil. Ibu sering lihat ada semacam kios kecil. Aduh, itu apa ya namanya, Ibu lupa. Biasanya sering dikerumunin para pekerja kantoran dan anak sekolahan. Apa aja jenis jualannya jadi terlihat menarik dan terkesan higienis. Apa mungkin maksud Ibu boot container? Nah, iya itu. Bagus loh, Cek. Zaman sekarang jualan makanan atau minuman. Kamu tinggal cari tanah aja pinggir jalan yang bisa disewa, atau sewa tempat di parkiran supermarket. Gimana? Elin mau sih, Bu. Tapi Elin boleh diskusi dulu sama suami Elin. Iya, Nak. Sudah tentu kamu harus bicara dulu sama suamimu. Setelahnya kami sibuk bercerita satu sama lain. Selama ini Bu Musda hanya sebatas pelangganku di toko sepatu. Tapi hari ini rasanya beliau sudah sangat akrab denganku. Beliau benar-benar mempunyai hati yang lembut, tutur kata yang ramah, dan semua orang yang berada di sampingnya pasti akan merasakan kenyamanan dan akan menyayanginya. Rupanya Bu Musda hanya tinggal seorang diri di rumah besarnya itu. Sebenarnya ada seorang PRT yang biasanya membantu pekerjaan Bu Musda. Tapi PRT tersebut hanya bekerja sekali dalam 2 hari. Dan itu pun kembali ke rumahnya alias tidak tinggal bersama Bu Musda. Bu Musda tidak memiliki anak dan suaminya pergi meninggalkannya setelah 8 tahun menikah. Jadi udah 12 tahun Ibu tinggal di sini sendirian? Tanyaku mendengar penjelasan Bu Musda. Enggak, Cek. Setelah Bapak pergi ninggalin Ibu membuat keputusan mengajak 2 orang anak dari panti asuhan untuk menjadi anak angkat Ibu. Alhamdulillah, mereka berdua sekarang sudah punya pekerjaan masing-masing. Yang paling tua sudah menikah dan kini tinggal di Australia. Yang kecil masih gadis, kerja di Bandung, Cek. Oh, gitu. Berarti yang tua laki-laki ya, Bu? Enggak, Cek. Dua-duanya perempuan. Itu fotonya. Aku menoleh menuju arahan dari tangan Bu Musda di dinding. Ada sebuah foto terpajang. Bu Musda beserta 2 anak angkatnya itu. Mereka berdua justru terlihat mirip satu sama lain. Begitu juga ada kemiripan dengan Bu Musda. 3 hari berlalu. Hari ini aku sudah berganti shift lagi ke pagi hari. Sudah jelas rutinitasku bertambah dengan adanya jualan baruku secara online. Aku bangun pukul 3 pagi, mulai membuat beberapa macam gorengan untuk aku jual di depan toko sebelum buka. Tidak lupa aku juga memasak makanan untuk sarapan dan makan siang suamiku dan ibu mertuaku. Kamu udah bangun, Dek? Mas Emil baru pulang. Kamu dari mana, Mas? Kenapa pulangnya selarut ini? Tadi ketiduran di pos ronda, Dek. Oh alah, Mas. Yaudah sana, kamu tidur lagi aja. Nanti aku bangunin sholat subuh ya. Mas Emil berlalu masuk ke kamar.
aku kembali berkutat dengan gorengan serba seribuan daganganku. Mas Emil memang masih duduk di pos ronda meskipun sudah dikubelikan PS. Walaupun tidak sesering dulu sih. Ya mungkin beliau juga butuh nongkrong di luar. Gak mungkin kan main PS terus. Asalkan tidak main judi online lagi lah, batinku. Setelah semua daganganku beres dikemas, aku membersihkan diriku. Tanpa sempat beristirahat dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kulihat ibu tadi habis dari luar sekedar jalan-jalan pagi menghirup udara dan ganti-ganti berolahraga. "Ibu, Elin berangkat dulu," pamitku. "Bikinin ibu teh hangat dulu, Lin." "Baik bu, sebentar." Aku meletakkan bungkusan daganganku dan bergegas membuatkan teh untuk ibu. Sekalian aku sajikan juga beberapa gorengan daganganku di atas piring. Setelah memastikan ibu tidak lagi membutuhkan bantuanku, aku meninggalkan ibu yang tengah sarapan. Mas Emil masih tidur nyenyak. Mungkin akan bangun saat kelaparan nanti siang. Saat sedang bersantai yang mana tidak ada pengunjung di toko, aku bercerita dengan Lita yang selalu setia menjadi pendengar yang baik. Bu Musda menawari aku buka kios untuk pisang crispy kulit. Mantep itu, Cek. Kamu terima aja. Mana tahu rezeki kamu emang ada di situ. Begitu ya, Lid. Aku masih sedikit ragu sih, karena takut usahaku tidak sesuai harapan. Sementara uang Bu Musda tetap harus dikembalikan. Kalau kamu gak pernah mencoba, kamu gak bakal tahu hasilnya, Cek. Benar juga ya. Apa yang dikatakan Lita itu, aku tidak akan tahu bagaimana ujungnya jika aku tidak mulai bergerak dari sekarang. Oke, kita beralih ke sudut pandang Emil. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Setelah 3 hari aku dan Melanie intens saling bercerita dan memberi perhatian lewat pesan singkat dan juga panggilan video. Semalam saja aku dan Melanie teleponan hingga larut malam saat aku di pos ronda. Melanie benar-benar membuatku penasaran. Ia jauh berbeda dengan dirinya dahulu yang cenderung manja dan sedikit suka memerintahku untuk melakukan hal-hal sepele. Sedangkan sekarang ia jauh lebih dewasa dan pengertian. Ditambah lagi dengan dirinya yang sekarang pintar berwirausaha, membuatku semakin penasaran ingin bertemu langsung dengannya. Aku berpamitan dengan ibu. Aku mengatakan akan mencari pekerjaan. Dengan maksud hatiku jika nanti Selin menanyakan keberadaanku kalau aku belum pulang sebelum Selin pulang bekerja. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 siang. Aku sudah mandi dan memakai sedikit wewangian. Ada sedikit canggung pada diriku. Perasaanku saat ini seperti saat masih perjaka yang akan datang menemui kekasih di rumahnya. "Mas Emil?" Sapa Melanie menghampiriku. Aku datang menggunakan sepeda motor milik Dodi yang tempo hari meminjami aku uang. Aku mendatangi toko kue milik Melanie. Di dalam pikiranku, toko kue Melanie hanya satu petakan dengan sebuah etalase layaknya toko kue biasa yang pernah kulihat di pasar rupanya. Toko kue Melanie sudah mirip seperti kafe. Semua dinding full kaca, ada etalase panjang dan ada kasir juga. Lampu-lampu berbentuk oval ramai sekali menghiasi langit-langit jelas terlihat dari luar. Saat Melanie mengajakku masuk, di dalamnya pun ada beberapa meja dan kursi, persis seperti restoran atau kafe. Ternyata pelanggan juga bisa makan kue di sini. Melanie juga menyediakan beberapa pilihan minuman di toko kuenya. Toko kue Melanie nampak elegan dengan mewah, tidak kalah dengan restoran dan beberapa kafe lainnya yang berada di sekitarnya. Jika toko kue Melanie ini berlokasi di dekat gang rumahku, sudah pasti itu tidak cocok. Aku tertawa geli sendiri. "Mas duduk dulu ya, aku ambilkan kue dan minum." Melanie yang ramah memperlakukanku. Melanie memang tidak berhijab seperti Selin. Dia mengenakan baju terusan hingga di bawah lutut. Rambutnya terurai tapi begitu rapi dan terawat. Mukanya juga tampak lebih segar dan cantik daripada saat terakhir aku bertemu dengannya. Wajahnya mulus dan kulitnya lebih cerah. Ya memang benar adanya sih. Jika punya banyak duit, penampilan pun akan gampang untuk diperbaiki. Wangi parfum Melanie juga sangat mahal tercium olehku barusan. Memang sangat berbeda dengan Melanie yang dulu.
Aku merasa bertemu dengan orang yang baru aku kenal. Hatiku terasa berdegup kencang, seperti seseorang yang tengah nervous bertemu cinta pertamanya. "Ini Mas, diminum dulu." Melanie menyuguhkan minuman dingin dengan sebuah gelas panjang dan 2 potong kue di sebuah piring berwarna putih. "Apa ini kue bikinan kamu?" tanya aku. "Iya dong Mas, coba Mas perhatikan di sana. Gak ada jenis kue kayak gini terpajang di sini. Karena emang aku bikin barusan khusus buat Mas," ucap Melanie menunjuk ke sebuah etalase panjang di tengah-tengah toko persis di dekat meja. Oke, kita beralih ke sudut pandang Melanie. Aku sangat senang akhirnya Mas Emil menghampiriku ke toko. Aku membuat kue khusus untuk mantan cinta pertamaku itu. Aku sudah bersiap sedari tadi. Semalam kami bercerita hingga larut malam melalui panggilan telepon. Betapa senang hatiku karena sekarang aku sudah berada di hadapan Mas Emil. Mas Emil masih saja seperti dulu. Orangnya cuek, tapi sebenarnya ia sangat perhatian dan penyayang. Namun, sayang, Mas Emil seperti tidak punya gairah lagi menjalani hari-harinya setelah dia dipecat oleh pabrik tempatnya bekerja. "Mas, kalau Mas kerja di sini aja gimana?" tawarku pada Mas Emil. "Kerja di sini? Mas gak bisa bikin kue, Mel?" jawabnya sangat menggemaskan menurutku. "Bukan jadi pembuat kue juga Mas. Kan Mas bisa di kasir atau bikin minuman. Bikin minuman ini gampang kok," ucapku menunjuk minuman Mas Emil. "Oh ya? Bener juga ya. Tapi Mas pikir dulu ya Mel. Takut nanti malah kehadiran Mas di sini bikin kamu gak enak," ujar Mas Emil. Sepertinya Mas Emil sungkan dengan tawaranku. "Gak enak gimana maksudnya Mas?" Takut kamu gak fokus gara-gara sibuk ngeliatin Mas terus." "Mas bisa aja. Mungkin Mas kali yang bakalan kayak gitu," ucapku sedikit malu-malu mengatakannya. Mas Emil memang suka bercanda dari dulu saat kami masih SMP. Dia orang yang humoris, dan itulah yang membuatku nyaman dengannya kala itu. Rupanya Mas Emil tidak berubah. Mas Emil saja sosoknya sangat menyenangkan. Pandai mencarikan suasana di antara kecanggungan kami setelah lama tidak pernah lagi duduk bersama seperti saat ini. "Nanti kalau Mas beneran mau kerja di sini, aku bisa kok kasih Mas motor. Anggap aja motor itu kendaraan dinas dari toko kueku," tawarku lagi kepada Mas Emil. Karena memang tadi Mas Emil memberitahuku sebelum ia datang ke sini bahwa akan mampir dulu ke rumah temannya meminjam sepeda motor. "Seriusan kamu Mel?" Mas makin gak enak Mel. "Kamu baik banget." "Iya aku serius Mas. Aku mau bantuin Mas aja. Gak ada niat apa-apa Mas. Cuma pengen Mas bangkit dari keterpurukan Mas seusai di PHK." Mas Emil menatapku cukup lama. Ada getaran di hatiku saat menatap balik padanya. Aku merasakan jantungku berdegup sangat kencang oleh tatapan maut itu. Waduh, ada apa dengan perasaanku? "Mas, iya Mel, maaf." "Maaf kenapa Mas?" Karena barusan Mas terpesona dengan kecantikanmu." Mas Emil terkekeh, seperti ia puas usai mengejekku. "Awas kamu ya Mas." Setelah kami terus bercerita dan bercanda hingga 2 jam lamanya, Mas Emil mengajakku makan siang. Betul juga, sudah hampir jam 3 sore. Tapi kami berdua sama-sama belum makan siang karena terlalu asyik mengobrol sedari tadi. "Mas, apa boleh kita pergi makan siang pakai mobilku aja?" tanyaku sedikit ragu-ragu, takut Mas Emil tidak setuju. Boleh Mel, kasihan juga kamu cuaca terik begini kalau naik motor sama Mas," jawabnya membuatku lega. "Kalau begitu ayo Mas." Aku memberitahu Sylvie, salah satu karyawanku di toko, bahwa aku akan keluar sebentar bersama Mas Emil. "Kamu saya tinggal sebentar ya," ucapku pada Sylvie. "Iya Bu," jawab Sylvie mengangguk. Aku mengambil tas yang ada di dalam ruanganku, menyerahkan kunci mobil kepada Mas Emil.
Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Emil. Tidak kusangka aku dan Melanie akan makan siang mengendarai mobil milik Melanie. Mobil Melanie cukup bagus dan nyaman. Sepertinya mobil ini belum lama dibeli. Setelan dan kondisi mobil memang terlihat jelas pemiliknya adalah perempuan zaman now. Kami sekarang benar-benar berdua di dalam kendaraan roda 4 ini, membuat darahku berdesir dengan suasana yang ada. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.